Selamat malam. Kali ini aku mau cerita tentang a day in my life sehari-hari. Hari ini aku bangunnya pagi, sekitar jam 4.30. Setelah bangun pagi, aku mulai memberesin rumah. Seperti biasanya, aku memilih-milih barang dulu. Barang mana yang mau dibuang dan barang mana yang tidak harus. Terus juga saya juga merapikannya lagi, mengepel debu-debunya. Tidak lama setelah itu, aku mulai menyapu rumah, nyapu di setiap sela-sela. Setiap sela-sela pojokan kan pasti ada pasir, apalagi sering keluar masuk orang. Anak-anak juga suka bawa kendaraan sepedanya, skateboardnya, skuternya, mobilnya keluar. Jadi selalu ada pasir yang ikutan masuk. Aku di sini pakai sandal. Sandal ini buat kaki supaya tidak dingin, guys. Soalnya belakangan ini cuaca dingin banget. Jadi aku pakai sepatu ini, sandal ini supaya kakiku tidak dingin. Ini di bawah sandalnya tuh ada bolong-bolongnya gitu. Ini suami aku yang beli sih waktu di Taiwan. Kalau di Indonesia mungkin gak ada ya, karena kalau ada mungkin juga bukan barang, maksudnya tuh produknya yang seperti ini. Ini produknya lembut banget, ada merek juga, original kayaknya deh. Lembut soalnya, aku setiap hari pakai. Jadi ya begitu deh, kadang ada dicuci, kadang ada dicuci, soalnya dipakai di dalam rumah aja. Ini aku mulai nyapu di bawah meja suami aku, selalu ada aja tisu ya, entah ngapain gitu, ada tisu-tisu. Kadang anak yang main, kadang terjatuh gitu loh. Sekarang kita mulai sapu ke dalam lorong rumah, kita sapu-sapu. Ini videonya saya percepat ya, karena ya seperti itu kan kesehariannya, nyapu-nyapu rumah, gak ada ngapa-ngapain lagi. Aku nyapu-nyapunya juga sampai ke atas-atasnya, ke sela-sela, celah-celah, semuanya aku sapu. Jadi tidak ada yang namanya sarang laba-laba. Oke, ini kemarin habis belanja Pampers 2 bungkus. Kita mau simpan dulu. Setelah itu saya lanjutkan lagi nyapu-nyapu rumahnya. Dalam sehari itu aku kalau beresin rumah itu bisa sampai 2 jam loh guys. Dari mulai bersihin sampai nyapu, terus lipat baju sekaligus ngepel juga sih. Total sampai 2 jam. Jadi berkeringatan, ini termasuk olahraga gak ya? Bener-bener capek loh guys. Tapi kalau aku tidak lakuin, rumah rasanya kotor, rasanya itu kita gak tenang aja gitu loh. Jadi ini kita meskipun lama tapi have fun banget ya, 2 jam ini kita konsentrasi bersihin rumah. Dan bagian ini bagian baju anak-anakku, bajunya banyak banget. Satu orang kok bisa pakai baju sebanyak ini ya? Setiap hari ganti, soalnya mandinya kadang 2 kali, kadang 3 kali. Namanya anak kecil kan banyak aktivitas, apalagi kalau baju sekolahnya tidak seperti zaman kita, cuma hari Senin sampai hari Jumat pakaian merah putih. Kalau zaman sekarang bajunya ada baju batik lagi. Jadi menambah pekerjaan saja. Tapi ini sih baju yang di rumah ya, bukan baju sekolah. Kalau baju-baju sekolahnya saya pakai gantung, nggak taruh ke sini. Karena kalau baju sekolah itu kan takutnya kusut. Jadi kita pakai gantung aja. Setelah kita mulai melipat baju anak cewekku, sekarang kita mau beralih ke baju yang bayi. Baju bayi lebih parah lagi, lebih banyak lagi. Sehari bisa ganti beberapa kali. Soalnya suka main air dia, kadang bajunya sampai basah, kita ganti lagi. Terus kalau kita mau keluar, kita ganti lagi. Jadi begitulah, bajunya jadi banyak banget.
Teman-teman juga pasti males banget ya kalau bicara soal lipat baju. Kalau aku sih enggak ya, aku nggak pernah merasa terbebani, malah aku senang aja kerjaan rumah kayak gini daripada aku harus disuruh memasak atau memikirkan mau masak apa besok. Aku lebih suka kerja hal yang kayak gini sih, bergerak aja badan, tidak perlu banyak mikir, kerja terus sampai keringatan, nggak terasa tangan kita juga seperti udah telaten gitu. Lipat baju yang cepat bagaimana, ini aku nggak pakai setrika ya, jadi aku cuma lipat-lipat aja. Aku nggak punya setrika, kalau ada setrika pun saya nggak mau pakai. Buat apa pakai setrika ya, nggak, baju asal kalau sudah diangkat terus langsung kita lipat, itu bajunya langsung lurus kok, nggak banyak lipatan-lipatannya. Jadi itu caranya kalau kita nggak mau baju kita kusut, setelah diangkat tuh kita langsung angkat-angkat aja bajunya, dilipat-lipat bajunya maksudnya, jadi jangan ditumpuk-tumpuk, nanti lama-lama kan dia kan jadi berkusut, jadi ditimpa-timpa ada garisnya gitu loh. Kalau ini baju suami aku, baju suami tuh paling sedikit, soalnya dia kan laki-laki ya, dia pakai bajunya paling sedikit, jadi nggak banyak lah bajunya, cuma beberapa aja. Ini ada bekas pampers yang kemarin. Teman-teman kalau buang pampers pasti ada stiker di sini ya teman-teman, jangan langsung dibuang, ini stikernya bisa ditukar, bisa tukar hadiah. Setelah itu aku mau bersihkan lagi bagian dapur, sapu, banyak banget kan kotoran-kotoran di bawah meja itu loh, padahal kita rumahnya bukan di jalan raya, di dalam gang aja kotornya segitu, apalagi yang tinggalnya di luar ya. Setelah membersihkan bagian dapur, sekarang kita menuju ke bagian tempat masak. Ini juga termasuk dapur sih, jadi dapur aku tuh ada dua, ini dapur makan dan dapur masak. Oke, dan setelah itu kita menuju ke kamar tidur. Kamar tidur aku bersihinnya, di bawah banyak banget kertas yang jatuh gara-gara anakku suka naikin ke atas meja terus diturun-turunin barang-barang di atas meja. Benar-benar merepotkan deh kalau punya anak yang masih 1-2 tahun itu, nakalnya senakal-nakalnya. Kita pun nggak mau marahin dia karena kan apa ya, lucu juga masih tingkah lakunya. Habis ini kita mulai bersihin bagian dapur. Kita mulai ngepel ya bagian di sini ya. Ini cara aku ngepelnya, kita pakai alat ini tinggal diputer-puter aja yang kotor bagian airnya dan sekarang ini bagian keringnya. Setelah itu kita ngepel lagi seperti biasa, pakai pewangi juga guys, biar rumahnya tambah wangi. Oke, tidak lupa aku juga mengepel ke semua celah-celah, ke bawah lemari juga. Ini kan aku kasih lihat di bagian meja-mejanya, kita juga ngepel agak kuat ya, pakai tenaga. Nah itu kan ada noda yang hilang. Terus di bagian dapur sini kita juga ngelap, ngepel guys, ngepel kayak gini. Aku ngepelnya agak santai sih, ini kan rumah sering dipel, jadi nggak terlalu kotor. Nah sudah, sekarang kita mau lanjutin ke kamar ya, seperti biasa juga kita ngepel semua tempat. Terus ini aku bersihin kulkas guys, kita bersihin kulkas dari luar sampai ke dalam, aku juga ngelap bagian luarnya. Setelah itu aku mulai masak nasi buat nanti siang makan. Nah nasinya kita masak seperti ini ya, tambahin air terus kita aduk-aduk aja, jadi nggak ada yang repot kan, semua gampang kan. Nah setelah itu kita mulai ngepel bagian meja juga, pokoknya kerjain dengan senang hati ya. Di sini aku melihat suami aku beli 2 buah nanas, sebenarnya 3 sih, tadi udah aku potong, sekarang aku mau potong lagi. Ini potongnya susah banget soalnya nanasnya keras,
Ini juga mejanya terlalu tinggi, jadi akhirnya aku pindahin ke lantai aja nanti biar potongnya lebih gampang kan, susah banget. Nah, akhirnya aku pindahin ke bawah biar tenaganya tuh bisa keluar semua. Mulai iris dari sisi-sisinya dulu, kita potong iris. Ini pisaunya tumpul banget, nggak bisa langsung turun, jadi pakai tenaga yang keras sekali. Aku ini sudah keringatan loh kerja dari tadi. Baju pun sampai aku ganti. Ini kita potong nanasnya, capek banget, susah loh. Lihat abang-abang yang potong nanas, hebat banget ya. Kecil-kecil tapi mereka sih telaten ya, cari uang lewat sana. Kalau kita ini kan jarang-jarang, jadi ya begitu, agak susah, masih bingung. Akhirnya sudah selesai, aku mulai membersihkan mata-mata nanasnya ini pakai pisau yang kecil saja. Kalau bagian ini sih aku udah sering lihat sih orang tua aku bikin, jadi aku juga tahu caranya lah kayak gitu. Jadi nggak pakai alat cungkil nanas itu, kita pakai pisau kecil saja udah bisa ini. Pokoknya sampai bersih mata nanasnya kita bersihin. Habis itu kita baru mulai belahin ya. Kita belahin itu nanasnya, kita bagi 4 seperti ini. Kita potong lagi kedua sisi. Ini aku takut jatuh, ini aku mau benerin dulu. Jadi setelah itu kita belah lagi di bagian sini. Itu batang nanasnya katanya sih kalau kita makan bareng sama batang nanas bikin gatal lidah ya. Jadi aku juga takut juga sih, tapi kata orang juga apa tuh mitos, ada yang bilang langsung makan juga ya. Aku buang sih, takut gatal sih, nggak tahu yang bener gimana, mungkin beda-beda nanas kali ya, tergantung nanas apa gitu. Ada juga yang bilang habis dipotong jangan kena air lagi, nanti juga bikin gatal lidah kan. Tapi ada juga yang bilang enggak tuh, dia juga tetap nyuci, karena kalau beli di luar kan takut kotor, jadi dia mau tetap dicuci dulu sebelum makan. Jadi aku juga pikirnya iya sih ya, jadi aku juga cuci sih nanas aku setelah dibersihin, tetap aku cuci. Tapi ini videonya bagian cucinya kena skip ya, soalnya tadi aku cucinya sebelum aku potong yang mata-matanya itu. Sebelum potong mata-matanya itu aku udah cuci dulu. Kalau udah sampai di tahap ini mah aku udah tinggal makan. Jadi cucinya tuh bagian sebelum kita bersihin mata-mata nanasnya itu loh. Itu bilangnya apa sih ya, mata-mata nanas ya, aku pun nggak tahu itu namanya apa biji nanas. Aku jarang banget makan nanas loh, kalaupun ada tuh biasa udah beli yang langsung dipotong. Baru beberapa kali beli yang utuh begini, bener-bener kayaknya ini baru kedua kali aku potong nanas ya. Menurut dari penglihatan aja caranya. Akhirnya nanas aku sudah selesai aku potong. Ini penampakannya meskipun tidak cantik, tapi ya kurang lebih mirip lah ya, seperti gitu. Ini ada bubuk terasinya. Ini bubuk terasinya aku beli di toko aja, nggak tahu merek apa, yang penting bubuk terasi enak juga sih. Aku makan pakai bubuk terasi biar lebih terasa rujak-rujak gitu loh. Nanas ini manis banget, kukira tadinya tuh bisa asam loh, soalnya kan lihat keras gitu, ternyata nanasnya manis banget. Pokoknya enak banget deh, aku makan sampai 2 biji. Ini masih ada sisa 1 biji lagi, mungkin besok aku potongnya ya, karena tadi udah makan 2. Kata suami aku jangan makan banyak-banyak. Emang sih aku habis makan ini tuh rasa perutku nggak nyaman. Setelah itu aku mulai lanjutkan lagi pekerjaan rumah, karena tadi ini kan suami aku tidur di sini, jadi aku nggak bisa kerjain di sini. Sekarang dia sudah bangun, jadi aku mulai bersihin di sini.
Tadi ini sudah disapu, ini aku langsung ngepel, jadi video sapunya nggak kurekam. Teman-teman, kalau satu hari itu nyapunya berapa kali sehari. Terus setelah itu aku diajak diajak anak aku belanja. Dia tuh pengen banget dari kemarin mau belanja kayak ginian. Gak tahu apa, katanya mau beli. Ternyata dia beli sesuatu yang kayak gini, yang ada apa tuh pom-pom Rooney, Kuromi apa itu ya. Terus dia juga katanya beli buat bestinya. Bener-bener deh dia ya, kayak gini pennya kan. Tadi ada yang kuning, ada yang biru. Yang biru punya dia, yang kuning punya bestinya. Jadi dia mau ini juga apa, jepitan rambut, katanya mau kasih temannya. Oke guys, hari-hari hujan seperti begini penampakan di dapur ini. Nanti aku mau betulin sih bagian halaman depan ini, sudah lama berantakan karena ada anjing. Ya, tunggu lain kali saja. Demikian video hari ini, terima kasih yang sudah nonton. Bye bye. Semoga kalian suka, ditunggu video selanjutnya.